Baik, kelasnya saya mulai saja karena waktu sudah menunjukkan pukul 4.26 dan di Zoom saya sudah ada kurang lebih 9 orang. Jadi oleh karena itu kelasnya akan segera mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat sore dan salam bahagia. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi untuk mata kuliah perilaku organisasi untuk pertemuan yang ke-12. Dan di pertemuan ke-12 ini saya akan bahas mengenai masalah psikologi, di mana sedikit mengenai kepribadian. Karena tempo hari minggu lalu kita sudah membahas mengenai apa yang membentuk organisasi sampai dia menuju ke arah yang lebih baik. Seperti kita ketahui bahwa organisasi dibentuk memiliki tujuan tertentu. Bagaimana organisasi itu bisa berjalan? Tentu ada pihak manajerial yang mereka harus menjalankan organisasi tersebut untuk mencapai titik goal. Dan kalian diposisikan sebagai seorang manajer, di mana manajer dibagi menjadi 4 tingkatan, top level, middle level, dan low level, yang terakhir adalah staff. Keempat tingkatan inilah yang menjalankan organisasi, yang membawa 6M dalam organisasi. 6M, M-nya apa? Man, material, method, mesin, money, dan market. 6M ini harus dikelola. Bagaimana cara mengelolanya? Dalam bukunya, G.R. Terry mengatakan bahwa untuk mengelola organisasi, manajerial atau manajemen memiliki planning, pihak manajerialnya harus memiliki planning, perencanaan, organizing, actuating, dan controlling, atau sering saya singkat dengan istilah POA, agar lebih mudah untuk mengingatnya. Dari fungsi-fungsi inilah mereka mengelola tujuan supaya mencapai titik goal yang diinginkan oleh pihak manajerial. Ketika kalian diposisikan sebagai seorang manajerial, kalian harus membawa organisasi kalian ini mencapai titik goal dengan komponen-komponen yang kalian miliki. Seperti kita ketahui bersama bahwa organisasi memiliki keunikan tertentu. Keunikan ini dikarenakan karena setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Setiap orang memiliki keunikan yang berbeda-beda. Dan setiap orang memiliki kapasitas dan kemampuan yang berbeda-beda dalam setiap organisasi. Pihak manajerial harus mampu mengelola itu semua agar titik goal organisasi tersebut bisa tercapai. Organisasi terkecil dalam suatu kelompok ini biasanya ada orang yang mempengaruhi dalam organisasi tersebut. Mereka bisa membentuk suatu perserikatan. Saya pernah membahas minggu lalu bahwa kalau ada satu orang yang biasanya sering dituakan atau dianggap berpengaruh dalam organisasi tersebut, dan dia membawa kebiasaan-kebiasaan buruk dirinya ke dalam organisasi, maka organisasi tersebut akan terbawa buruk. Misalnya kebiasaan untuk mabuk-mabukan, kebiasaan untuk melakukan hal-hal yang tercela. Sedangkan orang ini dia dianggap dituakan dalam kelompoknya. Hal ini bisa menyebabkan bahwa organisasi ini akan juga terbawa buruk. Lalu bagaimana sekarang dibalik? Yang sebelumnya kita sudah membahas secara keseluruhan yang sudah menjadi kelompok. Siapa yang mempengaruhi kelompok? Bagaimana kebiasaan-kebiasaan dalam kelompok tersebut bisa terbentuk? Sekarang saya balik. Yang kita bahas bukan lagi kelompok secara besar, melainkan kita akan membahas secara individunya atau secara pribadinya. Dan pribadi setiap orang itu juga unik.
Walaupun orang tersebut memiliki kembaran, bisa dikatakan dia mempunyai saudara kembar yang sama, semuanya wajahnya sama, bentuk bibirnya sama, hidungnya sama, matanya sama, telinganya sama, rambutnya sama. Tetapi dia tidak mungkin identik sama betul semua secara sikap, perilaku, dan kepribadian. Walaupun dia kembar siam. Lalu apa yang membentuk kepribadian seseorang sehingga kepribadian ini bisa mempengaruhi kelompoknya? Saya sering mencontohkan bahwa ketika seorang manusia lahir, kalau kalian masuk ke kelas etika bisnis saya selalu mengatakan pada mahasiswa saya begini, kebiasaan seseorang itu terbentuk dari kelompok organisasi terkecil. Organisasi terkecil dalam masyarakat adalah keluarga. Dan ketika manusia lahir, ibaratnya dia adalah kertas putih yang belum tercoret sedikit pun. Dia belum mempunyai goresan akan menjadi apa, bagaimana saya berbicara, bagaimana saya bertingkah laku, bagaimana saya bersikap. Itu manusia. Siapa yang membentuk kepribadiannya? Yang membentuk kepribadiannya adalah orang tuanya, keluarga terdekatnya, lingkungannya. Dia yang membentuk kebiasaan dari individu tersebut menjadi suatu kepribadian. Dalam sebuah buku perilaku organisasi yang membahas mengenai psikologi, ketika seorang manusia dilahirkan dari keluarga perampok, besar dia bisa jadi perampok. Ketika anak manusia dilahirkan dari keluarga yang dia ayahnya dokter, ibunya dokter, anaknya bisa jadi dokter. Tetapi bisa juga kebalikan. Kenapa? Ketika anak tersebut, individu tersebut dipengaruhi oleh lingkungannya. Karena yang mempengaruhi seseorang individu secara pribadi yang akan kuat mempengaruhi salah satunya adalah lingkungan. Bukan lingkungan keluarga, tapi lingkungan dari luar, eksternal. Rekannya, teman terdekatnya, gengnya, teman mainnya, begitu juga dalam organisasi. Individu ini dibentuk dari sana. Bisa jadi lingkungan yang tadinya sudah dibentuk oleh keluarganya dikikis oleh lingkungan eksternal, oleh rekan terdekatnya. Kalau rekan terdekatnya ini membawa ekses buruk, maka individu atau kepribadian seseorang ini akan menjadi buruk. Oke, saya akan bahas, kalian bisa download inti dari materinya seperti itu, bagaimana kepribadian, apa itu kepribadian, bagaimana kepribadian dibentuk dalam suatu organisasi. Kenapa seorang manajer perlu mengetahui hal ini? Agar manajer tersebut bisa menganalisis orang ini cocok untuk ditempatkan di posisi apa. Apakah dia bisa bekerja di bawah tekanan? Apakah dia punya inisiatif yang tinggi? Atau dia harus disuruh terus? Karena setiap individu ini berbeda-beda. Kita lihat dari slide PowerPoint yang sudah saya uploadkan di Google Classroom. Kalian bisa download, kita lihat sama-sama. Di mana ahli menyebutkan bahwa kepribadian sering diidentikan dengan perilaku. Hubungan antar kepribadian dengan perilaku memang agak rumit. Kenapa rumit? Rumit dipahami oleh setiap manajer. Karena walaupun seorang yang kembar dia identik, dia tidak mungkin sama. Bisa jadi berbeda-beda.
Ketika kita berbicara mengenai kepribadian, kita tidak memaksudkan bahwa seseorang mempunyai charm atau pesona. Suatu sikap positif terhadap hidup, wajah yang tersenyum. Bila para psikolog bicara mengenai kepribadian, mereka maksudkan suatu konsep dinamis yang menggambarkan pertumbuhan dan pengembangan dari sistem psikologi secara keseluruhan, dari seseorang atau dari individu. Yang dimaksudkan dengan kepribadian di sini adalah kombinasi daripada karakteristik-karakteristik mental dan fisikal yang tampak unik, stabil pada seseorang yang sering timbul pada waktu ia berinteraksi dengan orang lain atau dengan lingkungan. Tadi saya sudah menyinggungnya di depan bahwa seorang individu itu dipengaruhi dari keluarganya. Anak kecil lahir ibarat kertas yang kosong, belum ada coretan. Kalau sebelumnya dia tidak berani berkata kasar karena orang tuanya selalu mengajarkan etika, nak, bicara yang baik. Nak, jangan berbicara kasar. Setelah dewasa dia, anak ini dibesarkan dari lingkungan yang keras, yang kasar. Kata-kata kasar selalu keluar dari rekan-rekannya dan itu dia tiru. Pulang ke rumah anak ini pasti akan melakukan yang diterima dari lingkungannya. Karena ia berinteraksi dengan lingkungan yang suka berbicara kasar. Disinilah kepribadian bisa terbentuk. Bagaimana membentuknya? Pengaruh psikologis dari keluarga sangat penting untuk membentuk individu, membentuk kepribadian dari seorang individu supaya dia bisa bertingkah laku sesuai dengan norma dan etika, sesuai dengan kebiasaan yang baik. Bagaimana membentuknya? Ada peribahasa Sunda yang dikatakan cingkaracak nincak batu, lila-lila jadi legok. Batu yang tadinya keras ketika dia ditetesi dengan air setetes, 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 lama-lama batu itu akan membentuk cekungan. Itu arti dari peribahasa bahasa Sunda tersebut. Begitu juga pribadi manusia. Tetesi dia dengan hal-hal yang baik, tetesi dia dengan kebiasaan dari orang tuanya. Misalnya orang tuanya dokter. Tetesi dia dengan kebiasaan bahwa untuk menjadi seorang dokter harus melakukan ini setiap hari, stimulannya adalah seperti itu. Anak ini besarnya akan jadi dokter. Pengertian kepribadian bukan memandang pada bagian-bagian dari pribadi itu. Kepribadian memandang keseluruhan agregasi yang lebih besar daripada jumlah dari bagian-bagian. Definisi yang paling sering digunakan dari kepribadian oleh Gordon Allport hampir 60 tahun yang lalu, ia mengatakan bahwa kepribadian adalah organisasi dinamis pada masing-masing sistem psikofisik yang menentukan penyesuaian yang unik terhadap lingkungannya. Manusia diberikan akal, diberikan otak, supaya dia bisa berpikir. Dia akan mengingat sesuatu yang dia rasakan bahwa ini enak untuk dirinya. Dan itulah yang membentuk kebiasaan dia. Dan kepribadian itu unik. Banyak penulis yang memberikan definisi kepribadian yang berbeda-beda. Pada umumnya ada kesamaan, yaitu sesuatu yang unik pada diri seseorang jika berinteraksi dengan orang lain atau lingkungannya menurut Sigit. Dia menyatakan bahwa kepribadian adalah unik karena tidak ada orang yang sama persis dengan orang lain. Paling hanya mirip saja. Tanpa mempersoalkan bagaimana orang mendefinisikan kepribadian, beberapa prinsip pada umumnya yang diterima oleh para ahli psikologi adalah yang pertama, kepribadian adalah suatu keseluruhan yang terorganisasi. Apabila tidak, individu tidak mempunyai arti. Kepribadian kelihatannya diorganisasi dalam pola tertentu. Pola ini sedikit banyak dapat diamati dan diukur. Walaupun kepribadian mempunyai dasar biologis, tetapi perkembangan khususnya adalah hasil dari lingkungan sosial dan kebudayaan. Kepribadian mempunyai beberapa segi yang dangkal, seperti sikap untuk menjadi pemimpin.
dan inti yang lebih dalam seperti sentimen mengenai wewenang atau etika kerja. Kepribadian mencakup ciri-ciri umum dan khas setiap orang yang berbeda satu sama lain dalam beberapa hal. Sedangkan dalam beberapa hal serupa, dari kelima prinsip di atas, Sofyandi mengatakan bahwa kepribadian ialah seperangkat karakteristik yang relatif mantap, kecenderungan dan perangai sebagian besar dibentuk oleh faktor-faktor keturunan, faktor-faktor sosial, faktor-faktor kebudayaan, dan faktor lingkungan. Cass dan James mengatakan, memberikan batasan tentang kepribadian seseorang merupakan kombinasi yang kompleks dari sifat fisik dan mental, nilai sikap kepercayaan, selera, minat, kebiasaan, dan ciri-ciri lain yang membentuk suatu diri yang unik atau unique self. Argumentasi awal yang sering diperdebatkan dalam riset kepribadian adalah apakah kepribadian seseorang merupakan hasil keturunan atau lingkungan. Apakah kepribadian ditentukan sebelumnya saat kelahiran atau akibat dari interaksi individu itu dengan lingkungannya? Jelas tidak ada jawaban hitam putih yang sederhana. Kepribadian merupakan suatu hasil dari kedua pengaruh itu. Jadi dua-duanya berpengaruh. Tambahan pula, dewasa ini kita mengenali suatu faktor situasi, dengan demikian kepribadian seseorang pada umumnya terbentuk oleh faktor keturunan maupun lingkungan yang diperlunak atau moderate oleh kondisi dan situasi keturunan. Dia merujuk ke faktor-faktor yang ditentukan pada saat pembuahan, sosok fisik, daya tarik dari wajah, kelamin, temperamennya, komposisi otot dan refleks, tingkat energi dan ritme hayati merupakan karakteristik yang umum dianggap sebagai atau sama sekali sebagian besar dipengaruhi oleh siapa kedua orang tua Anda. Oleh susunan hayati atau fisiologis yang melekat di mana pendekatan keturunan berargumen bahwa penjelasan paling akhir dari kepribadian seorang individu adalah struktur molekul dari gen yang terletak dalam kromosom atau lombroso. Dikutip dari Sofyandi. Seseorang menjadi penjahat karena memang ia sudah dilahirkan sebagai penjahat. Lombroso tidak tahu terlalu memperhatikan pengaruh lingkungan. Menurutnya, pengaruh bawaan atau turunan sangat dominan membentuk kepribadian seseorang. Itulah sebabnya mengapa para manajer sangat memerlukan latar belakang kehidupan seseorang ketika proses rekrutmen. Ini yang sudah saya bahas di awal. Seorang manajer perlu tahu. Makanya pertanyaan ketika seorang manajer HRD bertanya, dia akan menanyakan, Anda sudah berkeluarga? Oh belum. Pertanyaan selanjutnya, orang tua Anda kerja di mana? Sebagai apa? Karena ini akan menunjukkan siapa latar belakang keluarga Anda. Faktor lain yang memiliki peran yang cukup signifikan pada pembentukan kepribadian adalah budaya di mana kita dibesarkan. Pengkondisian dini, norma-norma di antara keluarga, teman dan kelompok sosial, serta pengaruh lain yang kita alami. Lingkungan yang dipaparkan pada kita memainkan suatu peran yang cukup besar dalam membentuk kepribadian kita. Tokoh yang terkenal dengan teori tabula rasa, John Locke, menurutnya bahwa seorang bayi yang dilahirkan itu adalah ibarat selembar kertas putih. Lingkunganlah yang dapat menentukan apakah kertas putih itu akan menjadi hitam, akan menjadi kuning, akan menjadi merah, atau mungkin akan menjadi ungu atau apapun juga. Para ahli sepakat bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh lingkungannya. Jika seorang dibentuk dalam rumah tangga yang bahagia, pola perilaku akan bersikap baik, misalnya dalam sifat-sifat yang positif seperti ramah, gembira, sabar, toleran, mudah diajak kerjasama, tidak egois, dan lain-lain. Sebaliknya,
Jika seseorang dibesarkan dalam keluarga yang tidak bahagia, di mana kedua orang tuanya sering bertengkar, maka sifat-sifat seperti yang digambarkan di atas tidak akan tampak. Faktor ketiga adalah situasi yang mempengaruhi kepribadian. Situasi mempengaruhi dampak keturunan dan lingkungan terhadap kepribadian. Kepribadian seseorang, walaupun pada umumnya mantap dan konsisten,